Halo guys, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga tombol like-nya ya. Oke, kita lanjut. Di depan kita ini ada sebuah sepeda motor Pega ZR ya. Nah, Pega ZR ini datang dengan keluhan nggak hidup ya, di engkol ngelos, nggak ada kompres katanya. Terus saya cek memang ngelos ya engkolnya. Saya curiga di rantai temengnya ya, rantai temengnya lolos. Karena sebelumnya sebulan yang lalu motor ini datang ganti oli, suara mesinnya sudah kemericik ya, suara temengnya. Saya bilang ini temengnya sudah kendor, sudah minta ganti. Lalu yang punya minta usulan untuk diakali dulu ya, karena belum punya uang katanya. Oke, jadi saya akali seperti ini setelan tensionernya ya, sudah saya las dengan mur, ternyata masih kurang nekan. Jadi saya buatkan baut seperti ini, saya tambah baut supaya lebih menekan. Nah ini ya, karena memang sudah parah ya, sudah parah kali sampai harus menggunakan baut ini. Jadi dia menekan itu sangat jauh. Ini rantainya ya. Nah, jadi sebulan yang lalu saya akali dulu, saya tambah baut ya tensionernya. Nah, oke, jadi inilah kejadiannya ya. Dia karena rantai sudah terlalu kendor ya, jadi nggak tahan juga. Walaupun tensioner sudah diganjal ya, dia akan lolos. Nah ini ya, sudah lolos. Kalau sudah lolos seperti ini bahaya, ada bisa kena banyak lah, bisa kena biaya banyak, bisa jadi di bagian klep bisa bengkok ya. Ini belum dibongkar bagian headnya, dexelnya belum dibongkar ya, belum tahu klepnya bengkok atau enggak, tapi sepertinya enggak karena tadi pas rantainya lolos lompat untuk di noken as ini, dia pas di bagian pre ya, enggak di overlap. Nah, tapi tadi kalau saya buka di kondisi overlap, dipastikan klepnya bengkok ya, karena dia natap sama piston. Klepnya tadi, klep nabrak sama piston, pasti bengkok, klepnya kalah. Oke, itu belum saya bongkar. Untuk yang saat ini yang bermasalah, yang pecah ini ya, nah ini roll tensioner ya, bisa dibilang inilah roll rantai temengnya ya, biar supaya dia lurus. Ini dia pecah karena kena lilitan rantai temeng ya. Untung di bagian rangkes itu nggak ada yang pecah, cuma di rantai temeng ya. Nah ini dia. Oke ya teman-teman, dibongkar dulu lah ini dexelnya, bengkok atau enggak klepnya ya. Oke. Oke guys, kita buka baut dexel ini menggunakan kunci 12 ok ya. Oke guys, ini kondisi dexelnya. Untuk klepnya aman kok, nggak natap ya, untuk klepnya nggak bengkok.
betul firasat saya, karena dia tadi pas lolosnya noken as kondisi pre ya, kondisi tidak overlap atau klep kondisi menutup untuk keduanya. Jadi sebetulnya nggak perlu dibuka ya headnya ini, tapi ternyata karena roll temengnya itu pecah ya, jadi harus buka juga, ganti yang bawah ini ya. Nah, ini roll temeng yang bawah juga pecah, jadi harus diganti, nggak bisa nggak diganti, karena kalau nggak diganti bahaya, bisa lolos lagi temengnya nanti ya. Nah ini, nah di bagian sininya itu dia lepas ya, pecah, jadi nggak ada tahanannya. Nah nanti jadi dia bergerak naik turun di mesin juga kasar ya. hmm. Ya ini tadi untuk belanjanya ini habis sekitar 60 ribuan ya. Nah ini untuk belanjanya aja, roll temeng sama temengnya nih ya. Memang ini yang harga yang biasa lah, karena budget yang punya itu minim, jadi saya belikan yang biasa, tapi sudah baik juga lah nih, sudah bagus ya. Oke lah, lanjut kita pasang. Ini untuk roll temeng yang baru ya, Pegadget R khusus ya. Nah jadi seperti ini untuk perbedaannya ya. Nah ini yang masih bagus, ini yang sudah patah ya. Ini ganjalannya ini ganjalannya nih. Nah yang ujung ini itu yang lama sudah putus. Oke, jadi harus diganti. Oke guys, ini untuk menentukan topnya sejajar, garisnya lurus ya, dengan coakan sepi magnet. Dia harus sejajar lurus seperti ini ya. Nah, jadi kita nggak perlu pasang magnet dulu, kita bisa lihat saja dari coakan sepi magnet, dia lurus menghadap ke depan. Nah, lalu sejajar juga dengan garis ini ya, garis lurus juga seperti ini. Nah seperti ini ya, ini udah betul posisinya, coakan magnet lurus ke depan, garis ini juga ke depan. Ini ada tandanya titiknya ya, segitiganya. Oke. Nah ini udah ketat nih rantai temengnya. Kita coba pasang tensionernya ya.
Nah, oke guys, di sini tensionernya masih bagus ya, masih berfungsi normal. Jadi ketika dikendori, dia akan menekan si rantai temeng ini, ya, menekan rantai temeng. Nah, ini sudah padat ya, sudah kencang. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya teman-teman, ini udah kita pasang semua ya. Rantai temengnya udah kita pasang, roll temeng sudah dipasang. Untuk tutup mesinnya sudah kita pasang semua ya. Sesuai, topnya sudah sesuai kita pasang. Dan ini kita masih lanjut masukkan olinya ya. Nah, oli mesinnya. Karena tadi yang punya berpesan untuk ganti oli juga ya. Oli mesinnya juga minta diganti. Ini ya motornya. Dah, hidupi. Kita coba hidupi ya. Bagaimana untuk suara mesinnya. Oke, masih diusahakan kita setel ulang sama ya stasionernya. Oke ya, guys ya. Berarti ini udah nggak bisa di setel langsam. Mungkin kartunya sudah bermasalah.
udah. Oke, berarti ini masalahnya di karburatornya udah mulai soak juga ya, udah nggak bisa di setel langsam. Untuk mesinnya, suara mesinnya udah halus, udah enak, udah nggak gemericik lagi ya. Ini tadi part yang diganti. Yang pertama rantai temeng ya, rantai temeng. Terus yang kedua ini roll temengnya ya, ini sudah pecah semua nih, kena hantam rantai temengnya yang lolos tadi. Oke, ini udah selesai. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya di bawah. Oke, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Terima kasih sudah menyaksikan ya, saya izin pamit. Oke.